Halo Sobat Wisata, kembali lagi kita di program kita Power, podcast Duta Wisata dari era ke era, di mana kita ngulik alumni-alumni kita apakah Duta Wisata memiliki impact dalam kehidupan dan karir mereka. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Richie Kit Novel, aku Duta Wisata Manguntung Kota Balikpapan tahun 2019, dan di sebelah kiri aku ada orang yang berbaju hijau keren, Kak Robi dan juga Farah. Mungkin Robi sama Farah boleh kenalin dirinya dulu nih. Dari Robi dulu deh boleh. Oh, oke deh. Jangan iya. banget ya. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Farah Faye Hugerfors. Biasa biasa disapa Farah atau Faye. Sekarang lagi menjabat untuk ini sih Duta Wisata Manuntung 2021 ya. Iya. Welcome to the family, Faye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Robi gimana? Ya, perkenalkan nama aku Robi Ahmad Gauraf. Duta DWMB tahun 2020. Tahun 2020 wakil satu ya kalau nggak salah. Dan kedua tamu kita pada hari ini adalah barista. Kita pengen banyak banget yang harus diulik dari barista nih, karena selalu di depan meja pengen tahu kehidupan di belakang mejanya gimana. Boleh. Aku pengen nanya beberapa pertanyaan tentang barista sebelumnya. Jadi sebelumnya aku pengen tahu nih, kenapa pengen jadi barista di spesifik nih kategori barista? Apakah ada passion sendiri dalam barista atau senang ketemu orang dan barista ini adalah salah satu jembatan buat ketemu orang, atau gimana? Boleh diceritain dulu. Mungkin dari Mas Robi kali. Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku jadi barista karena kebetulan aku lagi buka usaha coffee shop dan punya coffee shop sendiri. Jadi mau tidak mau ya jadi barista. Gitu. Jadi Robi udah punya coffee shop sendiri terus jadi baristanya sendiri. Iya, benar. Jadi mau nggak mau jadi barista, tapi passion juga ada soalnya memang dari ayah kan juga punya suka kopi, jadi ya tahu sedikit lah. Seru banget. Sekalian gitu. Langsung terjun sekalian ya. Kalau Faye sendiri gimana? Jadi awal passionnya itu pas di tahun 2020 awal Januari itu Farah pertama kali nginjak salah satu kedai coffee shop. Nah di situ teman Farah membawa Farah untuk coba salah satu kopi hitam. Nah kebetulan kan Farah dulu tuh nggak suka kopi hitam. Ya, jadi yang pas dibuat di salah satu kedai itu jadi suka banget. Karena rasanya tuh waktu itu unik. Tapi ini kopi hitam, bener-bener hitam, gak pakai gula nih? Iya, kopi hitam. Terus. Nah ya itu dari situ Farah tuh punya temen, dia bilang kayak ya kopi itu sebagai pilar sosialisasi. Sosialisasi. Betul. Jadi kayak dari secangkir gelas di depan kita tuh bisa jadi conversation bareng gitu, membuka topik. Bener banget. Jadi akhirnya ya gitu, Farah minum kopi, nanti ada di sharing gitu di satu meja, akhirnya jadi kenal deh sama yang di depan Farah, di samping Farah. Betul. Jadi kayak gitu sih awalnya. Awal gitu. Semenjak tahu bahwa kopi ini adalah pilar komunikasi di mana membuka banyak banget komunikasi ke teman-teman, Farah langsung mikir nih, kayaknya kalau jadi barista bisa nge-serve ini dan juga banyak komunikasi, ketemu banyak orang baru yang lebih keren. Betul. Wah. Betul. Keren banget motivasinya. Ini aku pengen tahu nih, syarat-syarat jadi barista itu gimana sih? Apakah harus belajar latte art atau ngerti semua jenis kopi, ngerti ACDC, ngerti rasa pahitnya gimana, flavor yang paling bagus gimana, atau gimana? Boleh diceritain kali? Kalau biasanya sih kita memang harus paham latte art. Itu yang latte art itu karena itu jadi kayak yang salah satu dijual di coffee shop. Buat orang-orang yang peminat yang kayak kopi panas gitu kan, kayak cappuccino, mereka vanilla latte, mereka mintanya kadang ada yang request di gambar gini dong. Gitu. Jadi fundamental skillnya sebenarnya yang paling menjual tuh latte artnya. Kalau dari Faye sendiri gimana pendapatnya? Kalau dari Farah sih kayaknya ya harus sih pasti mempunyai wawasan tentang kopi, tapi gak juga sebagai kriteria itu kalau kita tuh harus paham kopi, karena ketika kita terjun kita kan juga belajar. Learning by doing. Betul. Karena kalau di dunia coffee shop atau sebagai barista itu kalau langsung dipraktekin lebih mudah untuk dipahamin. Karena kalau untuk belajar kopi itu banyak harus pakai logika. Jadi teman-teman biasa kalau ngajarin itu nanti bilangnya kalau dianalogikan kayak gini. Jadi memang lebih bagus tuh kalau belajar sebagai barista atau belajar kopi memang harus langsung terjun memang. Langsung terjun. Iya. Jadi nggak perlu too much preparation dan segala macam, langsung terjun aja. Sama persis kayak pas aku ikut Duta Wisata. Nggak ada persiapan, langsung aja terjun. Pengen nanya nih satu lagi. Jadi barista ketemu banyak orang nih.
Setiap hari ketemu orang baru, networkingnya semakin banyak dan gimana? Boleh di-sharing kali pengalaman paling memorable-nya. Ketemu siapa atau bicarain apa atau ternyata ini paling membanggakan atau memorable-nya selama jadi barista, boleh di-sharing. Siapa dulu, Robi? Faye? Lanjut lagi boleh? Boleh. Jadi kalau pengalaman Farah itu kan, jadi Farah kan sempat kerja di salah satu kedai juga. Nah itu Farah ditaruhnya di tempat dimana kita harus open service. Open service tuh Ya, gimana? jadi kan Farah ditaruh di meja bar yang khusus manual brew. Itu kan salah satu teknik penyeduhan kopi. iya. Jadi Farah tuh yang arahnya ke V60 atau Vietnam drip atau Aeropress. Aeropress. Nah itu mau nggak mau menuntut Farah untuk berbicara dengan customer. Jatuhnya kalau di manual brew bar kita itu lebih ke interaksi langsung, mengedukasi tentang kopi. Karena kan kalau yang di manual bar itu dia variasi kopinya tuh banyak walaupun dia satu jenis kopi. Betul. Nah, jadi memang yang buat Farah berkesan itu pasti bertemu orang yang berbeda-beda background. Itu yang unik sih, karena ada yang kadang nggak suka tapi mau coba karena penasaran. Tapi ada juga yang karena suka, kita tuh nanti dapat informasinya dari mereka. Jadi saling take and Saling give. belajar. Iya. Ya, itu sih pengalaman unik. Semua yang Farah temuin itu pasti unik, nggak ada bedanya. Nggak ada samanya. Ya betul. Wah. Iya sih kalau dipikir-pikir memang kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Robi sendiri gimana pendapatnya? Ya bisa dibilang kurang lebih seperti Sama kayak Farah ya. Iya. Cuman kayak lebih karena lingkungannya di kafe aku tuh anak pesantren, jadi lebih pesannya yang biasa aja gitu mereka. Pesan yang biasa. Tapi sama-sama Mengedukasi mereka juga. mengedukasi, Ini kopi ini gitu. Customer bawa kopi ini begini dan segala Ya, macamnya. betul. Dan kalau berarti sering banget ketemu sama orang-orang baru dan harus bicara-bicara gini. Pernah nggak? Ini pertanyaan agak ke samping. Pernah nggak pas lagi ngobrol dan segala macamnya? Karena memang sebagai barista kita harus berinteraksi langsung dan harus membuat pelanggan senang. Pernah nggak kehabisan topik atau ada pelanggan yang rese atau bingung mau ngomong apa gara-gara pelanggannya ini banyak negatif komen segala macam gitu-gitu. Kan tadi memorable nih, ini bagian ke yang unforgettable. Oh, forgettable ya. Kalau dari aku sih kayaknya nggak terlalu banyak sih. Jadi basic ya mereka Jadi rata-rata basic, iya. pesan nongkrong gitu-gitu. udah gitu doang. Kalau Farah sendiri? Mungkin karena Farah di posisinya manual brew bar ya, jadi ada kayak pendekar-pendekar. Kalau Pendekar tuh apa tuh? kopi. Jadi pendekar kopi itu kayak pencipta kopi. Terus dia tuh nanti requestnya tuh yang kadang aneh-aneh gitu. Jadi biasanya nih. Robi kalau- tahu? Pernah didatangin sih. Oh, ya? Tapi Emang ribet sih. Mereka kalau kayak gitu. mereka aku pendekar kopi. oh mereka nggak gitu ya. Jadi nanti Tiba-tiba nanti datang. tiba-tiba ditanyain kayak ini kopinya apa? Ya, begitu. Ulangan di depan mata. Wah. Pakai berapa gram, airnya berapa, suhunya berapa? Saya mau airnya segini, nanti seduinnya kayak gini. Waduh, Kayak aduh, kita udah punya SOP gitu Ya, kan ya, bukan setuju. tempat kerja kan. Nah, jadi kayak mereka tuh ngatur-ngatur. Itu sih yang buat kadang, tapi kita harus juga sabar ya, karena kan customer bagaimanapun ya harus dilayanin tetap. Pendekar kopi, keren banget bahasanya. Berarti di dunia pekerjaan ini lebih banyak komunikasi, lebih banyak ngapal dan lebih banyak ngerti gimana cara kita nge-handle orang. Betul. Ini pertanyaan berikut ini pertanyaan paling penting. Karena Robi dan Farah backgroundnya duta wisata, diajarin banyak banget di dalam duta wisata, berkomunikasi, networking dan segala macam. Apa boleh disebut apa dampak dari ikut duta wisata ke dalam perjalanan karir dan kehidupan Farah sama Robi? Entah skill dari komunikasi kayak tadi Farah bilang, skill public speaking itu ngebantu banget, atau relasinya, atau mungkin ada hal yang lain yang kita nggak tahu yang didapat dari duta wisata yang dipakai banget nih di karirnya. Gimana? Boleh di-sharing? Boleh aku dulu ya? Boleh. Ya, Boleh. Jadi Robi nggak sih juga nggak apa-apa deh kayaknya. Jadi kan kalau di, jadi kan kalau di duta wisata kan ada 4B kan. Biasanya dari kriteria seorang duta wisata harus punya 4B. Itu yang benar-benar dipakai di ketika Farah jadi barista. Karena kayak dari being brave itu kan kita juga harus berani kan di depan orang. Gimana Betul. kita harus ngomong, Setuju melayani. setuju Lalu banget. juga brain, kita harus punya knowledge. Nggak mungkin kan kalau kita jelasin terus kita haho kan nggak mungkin. Harus ngerti kalau ditanyain ya mau nggak mau harus bisa jawab. Nah juga kayak beauty ya, walaupun beauty itu maksudnya kayak how we
show ourselves, maksudnya Betul. kayak gimana orang ngelihat kita, memandang kita gitu. Karakter kita Iya, gimana? walaupun barista ya bukan berarti kita pakainya kayak celana aneh yang pendek kah atau apa ya, tetap neces, ada pakai apronnya gitu kan, menunjukkan bahwa kita kalau kita itu barista gitu. Tentu juga behavior. Kan ngelayanin tamu nggak bisa juga seenaknya. Betul. Walaupun kita ngadapinnya misalnya pendekar, dia banyak mau, Ngadepin tapi ya kita, pendekar. iya. Tapi walaupun dia banyak mau ya kita tetap layani, kita harus tetap baik. Kita harus senyum aja kalau misalnya nanti ini gimana sih gini, iya gitu aja. Iya. Oke, berarti emang selama ikut duta wisata 4B ini benar-benar ditekankan dan dibentuk dalam semua duta wisata untuk mempunyai brand, brave, beauty dan behavior. Dan itu kepake banget ya kalau dari Banget. ceritanya Farah di dunia Banget. pekerjaannya. Iya. Kalau dari Robby sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih mungkin kayak lebih ke dari relasi ya. Jadi networking-nya ya. karena aku kan buka cafe baru, jadi bisa lebih cepat menyebarluaskannya gitu. Karena sama ikut duta wisata ketemu banyak Iya, banget ketemu orang banyak dari orang. semua varian-varian. Betul banget. Oh, jadi lebih ke relasi. Iya. Mungkin ada skill yang sangat berguna banget nih yang Robby dapat dari duta wisata segala macam. Ya communication sih, lebih Communication ke skill. orang gitu. Kayak tadi kan yang di bar kita ngobrol sama orang gitu. Lebih berani gitu. Selama Jadi jadi kedutaan. lebih berani memulai komunikasi dan juga Iya. lebih tahu apa yang harus dibicarakan. Iya, sama- betul banget. Berarti dalam duta wisata ini banyak banget. Wah, ada pengunjung ini nih. Banyak dalam duta wisata ini nggak cuman kita diajarin dalam bentuk segi dari wisata dan segala macam, tapi beneran pembentukan karakter nih. Iya. Dari yang Farah bilang, dari yang Robby bilang, bahwa brand beauty brave behaviornya dapat dibentuk dan juga komunikasi relasi itu tuh beneran dibentuk. Jadi dan untuk mempromosikan wisata dan segala macam itu kadang bukan main purpose-nya. Tapi main purpose-nya itu untuk kayak tadi Farah sama Robby bilang itu tuh untuk mengedukasi yang lain, entah dalam segi apapun, yang penting relasinya baik papan karena kita satu tujuannya nih, pengen ngebuat papan jadi lebih baik. Betul. Betul banget. Dan Betul. segala macam. Keren banget deh pokoknya barista teman-teman aku. Bisa nggak teman-teman aku? Ada Pada nih mau ngomong. Kayaknya pengen di podcast juga Iya, dia. pengen di podcast juga teman aku yang satu itu. Oke deh kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Robby, Farah sharing experience seru banget ya. Aku belajar banget karena aku pengen banget jadi barista sebenarnya. Nanti kita bicara. boleh. Oke, terima kasih. Dan buat kalian yang belum daftar Duta Wisata, ini adalah cerita langsung dari alumni-alumni kita bahwa Duta Wisata bener-bener kalau bisa dibilang kategorinya life changing ya. Iya. Bisa Termasuk dibilang ya. Bisa dibilang gitu. impactful banget dari semua segi skill, networking, relasi, brand, beauty, behavior nih. Baru sebagai generasi 2019 baru pertama kali lagi dengar brand beauty behavior kan 2021 baru lulus. Jadi agak keren banget ternyata. Oke, terima kasih semuanya buat udah nonton podcast kita. Terima kasih sekali lagi Robby dan Farah udah mau Sama-sama. duduk di sini. Yang buat yang belum daftar langsung aja daftar. Dan terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai berjumpa di episode berikut. Oh, sama satu lagi sebelum closing, ada pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman atau sharing quotes atau jargon yang kalian punya? Oke, Langsung kalau aja bilang ke kamera. practice makes perfect. Learning by doing. Yes. Aku udah ambil Robby lagi. Berani. Wih. Terima kasih sekali lagi Robby dan Farah. Terima kasih kasih. semuanya sudah nonton. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.